Tengku, Ya, silakan pertanyaannya sama seperti tadi. Apa tujuan kamu untuk ikut dalam acara Big Brother Indonesia? pertamanya sih aku cuman cari-cari pengalaman. Tapi ada tujuan yang lain, mungkin bertujuan ya, mudah-mudahan bisa bertujuan untuk menjadi pemenang, supaya bisa gimana gitu. Iya, ada lah. Pasti kita setiap mengikuti suatu kompetisi, hati kecil kita pasti ingin menjadi sesuatu yang berarti atau ya juara. Amin. Aku nggak munafik. Ini Rene kenapa ya agak sedikit kayak memikirkan something? Enggak, aku cuma tadi agak tersenyum. Aku bukan munafik karena aku nggak pengen jadi juara. Oh, aku nggak tahu itu. Enggak, maksudnya tadi kamu bilang aku nggak munafik ya. Aku pengen. Ya, aku ada hati kecil. Aku pasti pas pertama ikut acara ini, ya siapa sih kalau bisa kita ikut suatu permainan, kadang kita ingin memenangkan sesuatu itu. Aku nggak munafik awalnya itu, tapi setelah dijalanin kan nggak ada yang tahu. Maksudnya Tengku bukan berarti untuk ke siapa-siapa. Iya. Terus ada orang kan beberapa yang ikut Aku nggak kompetisi ada untuk yang menuju enggak, aku nggak bisa menang gitu, enggak lah itu. Ya, jadi harus ini bukan untuk bukan menyindir, nggak mungkin lah ada juga di sini. Kalian tinggal berempat dan saya juga sering nonton kalian, jujur aja, dan kalian semuanya saya rasa fine-fine aja gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Mas Alan apa Mbak Alan ini? Terserah bebas, Mas Mbak sama aja. Oke, Mas Alan silakan Mas Alan. Tujuan kamu untuk mengikuti acara Big Brother Indonesia itu apa? Iya, sama dengan yang lainnya, pasti kita pengen hidup kita lebih baik ke depannya. Saya punya cita-cita yang sangat besar. Jika menang di sini, iya pasti semua hostmate di sini juga ingin membantu keluarganya. Mau apa? Yes. Jika punya tanggungan atau utang atau apa, semua pengen diberesin, pengen punya rumah. Gitu. Kita pasti punya masa depan yang jauh. Dan kalau misalnya nih ya, setelah keluar dari rumah Big Brother ya, apa yang pengen kalian lakukan gitu ya? Coba Rene, apa yang kamu mau lakukan? The first time when you, ya pertama kali. Terus kan, kayaknya aku akan pergi beli ke warung. Beli. Terus nongkrong di tempat yang nggak tahu pinggir jalan, warung apa segala. Aku berharap aku dijemput sama pacar saya. Nongkrong, lihat jalan, kayaknya sih itu masih Selama pas yang di Jakarta. Ya lihat jalan, lihat mobil. Aku berharap aku bisa ke tempat yang ada pohon, tapi nggak tahu susah atau gampang nyarinya. Thank you Rene atas kejujuran kamu. Tengku. Ya, aku juga pasti pengen holiday, tapi kalau misalnya apa yang akan aku lakukan pertama kali setelah keluar dari rumah Big Brother, aku nyampe rumah ataupun aku nyampe manapun setelah aku keluar dari sini, aku pengen tidur pulas sambil dengerin lagu. Tidur sambil denger lagu bisa tidur ya? Bisa. Mas Alan. Kalau aku pertama kali yang akan aku lakukan setelah keluar dari rumah Big Brother, nutup pintu. Pintu. Yang pengen saya lakuin, ikut nongkrong bareng Rene di pinggir jalan. Mungkin bisa. Ya cuma satu orang ya. Kan barengan misalnya udah beres atau kayak gitu. Bisa janjian ya? Iya. Janjian ya. Karena kita di Bandung, sama-sama di Bandung, dan tempat nongkrongan juga nggak jauh beda. Suka di pinggir jalan. Kita pengen nongkrong bareng gitu. Udah pernah ngobrol. Saya punya utang Santi, baslok ya. Soalnya dia terkaya. Dia terkaya benar, dia paling kaya. Setelah itu ya paling liburan, tidur gitu, dan mungkin ziarah ke rumah ini ya. Jarak ke rumah Big Brother ya. Spektakuler ya jawaban-jawaban kalian ya. Dan menurut kamu di antara 4 hostmate yang tersisa di rumah Big Brother, siapakah yang pantas menjadi pemenang? Menurut kamu ya. Di antara 4 hostmate yang tersisa di rumah Big Brother, siapakah yang pantas menjadi pemenang? Kalau menurut saya, seperti yang pernah saya bilang dari awal kompetisi ini, saya menyukai Rene. Dalam arti kata, ya saya melihat Rene berjuang di sini dengan menjadi dirinya itu benar gitu. Dalam arti kata dia nggak peduli ketika dia sedih, ketika dia marah, dia akan ya seperti itu. Dan buat saya itu penting untuk di acara ini sebagai reality show. Dan Rene tidak takut untuk berpendapat, saya menyukai itu.
saya lihat Rene orang yang merdeka dalam tanda kutip gitu, sendiri nggak punya siapa-siapa di Indonesia gitu. Buat saya itu udah jadi mental yang wow luar biasa, karena kalau saya pribadi mungkin saya belum tentu bisa seperti Rene. Wow, applause. Thank you ya Mas Alan ya. Coba Mbak Tengku. Aku Alan. Aku Alan gitu ya. Iya, dari waktu itu juga aku aku ngerasa kalau misalnya ya mungkin kemenangan dari akhir kompetisi ini Alan yang aku rasa ya buat aku misalnya lebih pantas. Kalau aku kira ya semuanya juga berhak, tapi aku kan ini dipandang Yes, dari ya, pendapat kacamata kamu ya. aku ya. Aku lihat Alan, soalnya Alan orang yang kuat buat aku. Dia selalu bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, jujur, dan dewasa. Umurnya ya banyak yang bilang umur lu nggak, kedewasaan lu nggak sesuai dengan umur lu, tapi memang aku banyak belajar dari dia. Kalau misalnya aku ada apa-apa juga aku selalu ngomong sama dia kira-kira gimana. Ya aku rasa kalau misalnya di sini orang yang menurut aku pantas untuk mendapatkan kemenangan ini dari kacamata aku sendiri ya Alan. Alan ya. Wow, Alan gimana tuh menurut Alan? Terima kasih, alhamdulillah untuk penilaiannya. Betul ya. Bernuan bisa. Mbak Rene. Boleh dipanggil Mbak Rene? Mbak Rene. Monggo, mangga ya, mangga. Iya, betul sekali. Aku kebetulan iya kayak Tengku, jawabannya sama. Alan. Ya udah dari kemarin aku nggak tahu kenapa aku merasa ini perjalanan Alan untuk kemenangan. Aku merasa begitu. Aku lihat dia emang dia yang nyampe titik terakhir. Aku lihat dia siap banget untuk semua itu. Seperti ya Tengku bilang 22 tahun usia dia nggak sesuai, Lebih dewasa ya. lebih dewasa, dan Daripada umur ya. aku lihat dia kuat banget menjalani dan kejar mimpi dia. Bukan cuma di sini, aku pikir dia layak dan dia kalau kamu lakukan, dia berhak Atas perjuangannya selama ini iya, menjadi brother untuk ya. menang acara ini. Aku nggak mau manis-manis sama kamu, ya kamu tahu aku nggak perlu itu. Tapi ya selain Alan, aku ada perasaan aku mau lihat Tengku bahagia juga. Cuman Aku udah aku bahagia nggak tahu, aku merasa ini untuk Alan. Iya, Ya, aku juga ngerasa pendapat ya, buat pendapat dia. masing-masing ya. Ada lagi alasannya? Sudah cukup? Udah kayaknya cukup. Sudah cukup ya. Wow, kita berikan tepuk tangan untuk jawaban-jawaban kalian. Dengan begitu banyak pertanyaan dari saya, mungkin yang terlalu banyak bertanya ya. Tapi kalau saya nggak bertanya, saya tidak tahu apa yang ada di hati kalian, apa yang ada di pikir kalian ya. Karena ini juga untuk seluruh Indonesia, pemirsa yang melihat dari jawaban-jawaban kalian, kejujuran kalian. Oke, acara ini cukup sampai di sini. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, tunggu tanggal mainnya minggu depan dalam acara talk show Big Brother bersama saya, Martial, dan juga tentunya para host-host yang akan masih tetap tersisa untuk 3 besar berikutnya. Tepuk tangan untuk acara kita. Thank you. Thank you Marune. Saya sudah tinggi sekarang. Sebenarnya dia pembacaan. Wow, mau lihat? Sedikit pembacaan. Iya keren, tapi keren loh bang TikToknya. Bisa loh bang. Aduh siap-siap ya Indra ya Siap-siap. perhiasan siap-siap. Hey. 4 mata. Oh 4 mata masuk. Makasih Big Brother. Ini biar kelihatan tinggi. Gak ada. Ini mereka sengaja foto buat Iya, lihat. Oh iya. Oh Rene,
aku tadi menyinggung? Enggak. Apa? Soal munafik itu? Enggak. Maksudnya gimana? Ya, Aku aku nggak pikir ngerti. kamu selalu semua orang yang nggak punya tujuan motivasi Kan sampai aku- situ. aku Kamu pikir misalnya- mereka kita munafik. Tapi aku cuman emang begitu. Ya aku nggak munafik, aku ikut kesini di dalam hati aku misalnya. Ya, aku mengerti kamu. Jadi maksud dilepas semua dari orang. Persepsinya itu Maksud salah semua persepsi. orang? Oh iya. Maksudnya aku pikir kamu pikir Aku- semua orang iya. yang masuk ke sini harus Biar Rene punya mikirnya alasan generalisasi. titik terakhir itu. Kan aku selain mencari pengalaman, aku nggak munafik. Aku juga setiap mengikuti kompetisi aku mengikuti suatu games. Kadang aku mencari pengalaman. Iya, aku juga pengen menang kan. Kalau misalnya aku ikutin games apa? Ya itu di karena sini juga. alasan kamu masuk ke sini beda. Jadi aku sama saya. Oh, Kalau Rene Nah, iya aku ada miring. kamu alasannya. Sorry ya Rene, kalau Aku mungkin salah mengerti. Apa Alan? Siap-siap diganti. Oke, Derek nggak usah keluar-keluar dari situ ya. Mulai terancam kayaknya nih dengan bakat-bakat mereka yang sangat luar biasa sekali ya. Tadi kita udah lihat seperti apa Tengku sebagai penyanyi, gayanya udah keren banget, suaranya luar biasa sekali. Ya udah, sekarang kita akan lihat dulu ya seperti apa perolehan SMS sementara dari ketiga nominasi Deport. Sorry. Ya. Oke. Untuk nominasi deportasi ini saya kualat sama Derek. Derek 34,61% di peringkat pertama. Tengku 34,11% di peringkat kedua. Dan Renata di peringkat ketiga dengan 31,28%. Ini penting sekali SMS yang Anda kirimkan karena besok satu orang dari mereka akan keluar terdeportasi dari rumah Big Brother. Jadi kami ingatkan sekali lagi pemirsa untuk mempertahankan jagoan Anda supaya tetap bertahan di Grand Final nanti. Kirimkan SMS BB Indo spasi nama housemate jagoan Anda dan kirimkan ke 9910. Ya, kita ketemu besok di dalam deportasi ya, jam 8:30 malam dan ada penampilan spesial dari Vieira. Sampai besok. Selamat malam Indonesia. itu